untuk pertemuan keempat ini, Bapak Ibu Romo sekalian, kita serba-serbi tentang Ekaristi, itu terkait dengan tata gerak, tentang intensi, tentang warna, busana, warna liturgi, busana, lalu perlengkapan-perlengkapan. Pertama-tama ini agak cukup kita belajar panjang lebar di pembukaan untuk memahami kenapa dalam liturgi Gereja Katolik itu ada tata gerak, ada aneka wujud sikap perilaku di dalam berliturgi. Di sini saya mengutipkan salah satu tokoh pembaharu liturgi Jerman yang juga dia ambil peranan penting di dalam pembaharuan liturgi di Konsili Vatikan kedua, namanya Romo Romano Guardini. Nah, dia ini yang sampai disebut sebagai tokoh pembaharu liturgi Konsili Vatikan kedua. Maka banyak sekali kebetulan Paus Benediktus dan juga Paus yang terakhir itu muridnya dia, muridnya Romo Romano Guardini ini. Maka banyak kali dalam surat-suratnya Paus tentang liturgi itu mengutip dan dipengaruhi oleh ajaran dari Romo Romano Guardini ini. Romo Romano Guardini ini mengatakan di dalam bukunya bahwa tujuan utama, tujuan eksklusif yang khusus, artinya tidak tercampur dengan yang lain-lain. Bahwa liturgi itu tujuan yang satu-satunya adalah pertama-tama bukan ekspresi penghormatan dan penyembahan individu. Maka sikap-sikap individu tidak boleh ditonjolkan di dalam berliturgi. Sekali lagi seperti yang pernah saya singgung, liturgi tidak sama dengan kebaktian. Kalau kebaktian itu adalah menonjolkan ungkapan penghormatan dan penyembahan pribadi manusia. Sedangkan liturgi itu bukan itu yang dimaksud. Maka liturgi itu bukan pertama-tama bagaimana supaya orang-orang yang ikut misa itu merasa senang. Bukan itu. Merasa terharu atau merasa tersentuh. Bukan itu. Bukan perasaan individu. Bahkan tidak ada kaitannya dengan kebangkitan, pembentukan, bahkan juga untuk pengedusan jiwa individu. Bukan. Liturgi adalah penghormatan, penyembahan gereja sebagai satu kesatuan gereja. Dan pelaku utama liturgi sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Melalui orang yang ditunjuk secara khusus dalam tahbisan, itu imam. Maka juga kami para imam, itu sungguh-sungguh tanda kami tidak paham ketika marah di mimbar, marah di dekat meja altar, atau menekankan perasaan-perasaan pribadi imam, itu di panti imam pada waktu merayakan liturgi. Maka devosi-devosi pribadi imam itu individu sebagai individu tidak boleh ditonjolkan ketika di panti imam. Karena ketika di panti imam dan merayakan liturgi, dia melakukannya di dalam dan mewakili, merepresentasikan Tuhan Yesus, bukan pribadi personalnya. Maka ini yang mau ditekankan, termasuk nanti tata gerak. Aku pengennya menyembah itu tangannya itu menjulur tinggi setinggi-tingginya di atas kepala. Itu adalah ungkapan penyembahan pribadi.
Dan itu tepat saatnya yang benar adalah pada waktu kebaktian, bukan pada waktu berliturgi. Next, entitas liturgi, yang dimaksud dengan entitas, hakikatnya liturgi itu lebih terdiri dari kesatuan umat beriman, kesatuan gereja, bukan hanya di stasi A, stasi B, paroki A, paroki B, keuskupan A, keuskupan B, bukan. Tapi gereja universal. Maka liturgi itu adalah upacara perayaan gereja universal. Sebuah tubuh yang jauh melebihi dari jumlah jemaat yang ada di gereja itu. Liturgi adalah tindakan ibadah gereja yang umum, keseluruhan, dan yang resmi, sah. Dan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk juga sah oleh gereja. Maka tidak bisa setiap orang meskipun pandai teologi, meskipun pandai ilmu kitab suci, tetapi lalu memimpin ekaristi tetap tidak sah. Karena belum ditunjuk oleh gereja untuk menjadi pelayan ekaristi. Dalam liturgi Tuhan dihormati oleh tubuh orang beriman. Jadi kita semua sebagai anggota jemaat, kita ini masih bertubuh, masih berdaging. Kita ini tubuh, jiwa, dan roh. Roh tentu saja kita tidak bisa menyeragamkan satu sama lain, tetapi roh kita ini disatukan di dalam iman gereja. Lalu tubuh kita masing-masing, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada laki, ada perempuan, ada anak, ada orang tua, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang berpendidikan, ada yang kurang berpendidikan, semuanya macam-macam itu disatukan menjadi satu sebagai gereja. Maka di situ tubuh kita ini juga diajak untuk menyatu dengan gereja. Bukan tubuh kita sebagai pribadi, individu, tetapi bahwa tubuh-tubuh yang ada di dalam gereja itu menyatu sebagai gereja. Next. Maka Paus Fransiskus itu juga mengutip dari Romo Ruwano Guardini. Di dalam bulan Juni yang lalu, Paus Fransiskus itu mengeluarkan sebuah surat anjuran apostolik berjudul Desiderio Desideravi. Jadi, aku mempertimbangkan hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu terkait dengan berliturgi. Nah, Paus itu mengatakan di nomor 22 dan nomor 23, penemuan kembali keindahan liturgi yang terus-menerus bukanlah sekedar estetika ritual. Jadi bukan hanya ritualisme yang bagaimana dibuat indah, bunganya indah, hiasannya indah, gerakannya indah, bukan sekedar estetika. Lalu yang dipuaskan hanya dengan ketaatan eksternal, ketaatan fisik. Oh, kalau hormat itu harus miringnya sekian derajat, berdiri itu tegak lurusnya, lalu dia harus kalau menunduk itu sudutnya berapa, itu yang namanya ketaatan eksternal, ketaatan luar. Yang hati-hati terhadap suatu ritus, bahkan hanya merasa puas. Nah, ini biasanya orang-orang yang sangat kritis di dalam liturgi itu sudah puas karena ada ketaatan yang cermat dari ritualisme atas rubrik-rubrik. Rubrik itu kalau di buku TPE itu ada tulisan merah. Nah, merah itu disebut rubrik. Dari kata ruber itu merah. Jadi tulisan yang merah itu menunjukkan keterangan aturan liturgi. Nah, sering orang hanya mengutamakan estetika ritual, lalu puas karena taat dan cermat teliti terhadap rubrik.
Jelas apa yang saya katakan di sini sama sekali bukan berarti paus itu membenci dengan rubrik, tidak. Tetapi bahwa paus tidak ingin kita ini memiliki mensimplifikasi liturgi dengan kedangkalan yang ceroboh, istilahnya Paus Fransiskus itu. Yaitu kedangkalan yang ceroboh itu artinya apa? Beribadat hanya puas karena gerak-gerik yang kelihatan dari luar itu. Lalu yang kekonkretan tindakan ritual dengan fungsionalisme praktis yang menjengkelkan, yang membosankan, yang sebenarnya itu bukan yang utama. Jadi yang disebut paus sebagai fungsionalisme praktis. Jadi artinya banyak kali kami para Romo juga fungsionalisme praktis. Artinya tidak usah ribet-ribet. Kalau dulu misalnya dalam pemberkatan persembahan itu adalah ngapain kok sendiri-sendiri, roti didoakan sendiri, anggur didoakan sendiri, toh sudah sampai di altar. Ya didoakan bareng aja. Nah itu namanya fungsionalisme praktis. Lalu juga ada di suatu paroki, lalu sampai akhirnya gegeran di paroki itu belum terjadi belum satu tahun ini, ada seksi liturgi berkelahi dengan pengurus petugas di gereja dalam perayaan Trihari Suci yang lalu. Karena yang petugas itu pengennya praktis, ya sudah ngapain, kok harus mengambil lilin kembali lagi ke panti imam, ke sakristi mengambil lilin untuk mendampingi pembawa ujian atau bacaan lektor. Kan lebih praktis, ngambil aja yang di dekatnya, yang di altar itu kan ada lilin, ya ambil aja di situ gitu. Nah ini yang namanya fungsionalisme praktis. Demi kepraktisan melupakan hakikat penghayatan spiritual dari ritus itu. Nah ini yang mau dihindari oleh Bapak Paus untuk mengajak kita semua memahami gerak-gerik tata gerak liturgi itu secara benar, bukan sekedar ketaatan eksternal fisik, ketaatan fisik indrawi. Mari kita perjelas di sini, kata Paus. Setiap aspek perayaan harus dijaga dengan hati-hati. Jadi di dalam perayaan di situ ada misteri yang dirayakan. Kalau merayakan Jumat Agung, itu berarti sedang merayakan misteri wafat Kristus. Itu bukan hanya masalah menciumnya di dengkul atau di kaki, di jari. Nah itu yang namanya ketaatan luar, ritualisme. Lalu ya sudah, begini aja, diperbanyak aja salibnya supaya cepat dalam penghormatan salib. Itu yang disebut dengan fungsionalisme praktis. Nah, di setiap aspek perayaan itu mesti dijaga dengan hati-hati tentang ruang berliturgi, waktu liturgi, gerak tubuh, kata-kata, perlengkapan yang dipakai, busana, lagu, serta musiknya. Lalu setiap rubrik harus menjadi hak umat. Jadi rubrik itu maksudnya bukan hanya diketahui oleh romonya, tetapi hendaknya umat juga mengetahui apa yang ada di rubrik. Apa yang menjadi catatan tulisan merah di dalam TPE itu mesti juga dipahami oleh umat. Sehingga umat ngerti tentang inti dari apa yang dilakukan, digerakkan oleh pastornya. Misteri Paskah dirayakan menurut ritual yang ditetapkan gereja.
Tetapi bahkan jika kualitas dan tindakan yang tepat dari perayaan itu dijamin, itu tidak akan cukup. Tapi lebih daripada itu, partisipasi umat yang hendaknya penuh. Kita ingat pada waktu pertemuan pertama, ada 3 kata kunci di dalam berliturgi. Penuh, sadar, dan aktif. Penuh, sadar, dan aktif. Penuh, sadar, dan aktif itu bukan berarti kita harus rame-rame ikut ngomong di dalam berliturgi, tetapi bahwa kesadaran kehadiran kita ini penuh. Lalu dengan apa yang sedang dikatakan, sedang digerakkan oleh tubuhnya, itu juga sungguh-sungguh disadari. Sehingga kita bukan ngelamun, tiba-tiba sudah misa selesai, kita nggak sadar apa yang sedang kita gerakkan dari tubuh kita. Next. Maka bentuk partisipasi kita ini, sekali lagi, PSA tadi ya, penuh, sadar, dan aktif. Maka tata gerak itu salah satu juga unsur aktif. Ketika menunduk, juga menunduk secara aktif, bukan ogah-ogahan, tetapi menunduk dengan penuh kesadaran, dan kita seluruh diri kita sungguh penuh terlibat. Bukan hanya yang menunduk kepalanya, tetapi juga hatinya ikut menunduk di hadapan sakramen itu misalnya. Maka partisipasi itu ada 2 sisi. Partisipasi interior atau partisipasi batin, yaitu keterlibatan batin kita dari semua daya jiwa dalam misteri kasih pengorbanan Kristus. Itu artinya bahwa dalam hati kita ini sungguh-sungguh menyadari akan peristiwa yang kita rayakan itu, maka pikiran dan hati itu juga ikut terlibat, sadar dan terlibat. Nah, tetapi tidak cukup hanya partisipasi batin. Di dalam berliturgi ada partisipasi lahiriah, partisipasi eksterior, yaitu ikut mengucapkan kata-kata. Kita menyanyi juga keluar kata-kata, bukan lip sync. Lalu juga melakukan tindakan-tindakan, misalnya pada waktu pembacaan Injil, inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Mulut kita ngomong, dimuliakanlah Tuhan. Itu partisipasi eksterior. Jadi mulut kita juga keluar, dimuliakanlah Tuhan. Lalu juga ada partisipasi eksterior, gerak tangan kita, ujung jari manis ke dahi. Artinya supaya akal budi kita ini diterangi oleh sabda. Lalu ke mulut, itu juga supaya perkataan kita ini diresapi oleh sabda, dan kita juga dibentuk oleh sabda itu menjadi pewarta. Lalu juga memberi tanda di hati dada kita, supaya hati kita ini digerakkan, dimotivasi, diurapi oleh sabda. Nah, disitulah sebenarnya partisipasi batin itu terlibat. Jadi apa yang kita gerakkan dari kelihatan dari luar itu adalah partisipasi lahiriah, tetapi batin juga partisipasi secara penuh. Maka ada 2 sisi partisipasi yang disebut dengan penuh, aktif, dan sadar itu. Misalnya Bapak Ibu ketika imam mengangkat hosti, levitasi itu, lihatlah anak domba Allah misalnya. Maka padahal mata indrawi kita ini melihat roti, tetapi ada partisipasi dinamika batin kita bahwa roti itu pada hakikatnya adalah anak domba Allah. Maka itu melibatkan pikiran dan hati kita.
imajinasi kita bahwa wujud eksternalnya itu wujud fisik materialnya roti, tetapi wujud hakikat batiniah dari roti itu adalah tubuh Kristus. Maka sikap kita, mata kita melihat roti, hati kita melihat tubuhnya. Maka disitulah ada yang namanya partisipasi batin dan partisipasi eksternal. Maka Paus Benediktus di dalam berliturgi itu dia nyebutnya, tentu ini juga karena Paus Benediktus itu muridnya Romo Romano Guardini tadi, dia juga menekankan kembali bahwa gestur tubuh fisik kita ini adalah pembawa makna rohani. Misalnya kalau kita duduk di bangku gereja, lalu bokong kita melorot ke ujung bangku, kepala kita semende di atasnya, lalu tangan sedekap, maka tubuh Anda sedang bercerita, menceritakan sesuatu yang terjadi di dalam diri Anda. Mungkin ada penolakan, ada kemalasan, ada kebosanan, atau orang lain akan menangkap dari gestur jasmani. Maka gestur jasmani itu menerjemahkan sisi batin. Artinya, apa yang kita lakukan juga dalam ibadat, dalam berliturgi, itu membawa makna rohani. Halo Gea, mungkin Gea bisa membantu untuk, ini mungkin ada yang di perjalanan, suara, ada yang berisik. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, di satu sisi kita tidak boleh mementingkan terlalu pada hal-hal lahiriah, ketaatan yang buta, isinya seperti militer, lalu tata tertib, sehingga seksi liturgi itu mengamati apakah membungkuknya sudah benar, menundukkan kepalanya sudah benar, lalu orang dianggap berdosa kalau tidak berperilaku yang benar. Nah, itu adalah hal yang harus kita hindari. Karena kita juga mementingkan sisi batiniah, maka itu harus seimbang. Apa yang keluar, yang nampak dari luar, itu adalah penerjemahan dari penghayatan batin. Maka gestur jasmani itu adalah pembawa makna rohani yang merupakan penyembahan. Maka Paus Benediktus menekankan ini. Kita perhatikan gestur jasmani kita ini membawa pesan, membawa makna dari sisi rohani kita. Lalu tanpa penyembahan, maka gestur jasmani menjadi tidak berarti. Meskipun Anda membenturkan dahi di lantai di hadapan sakramen Maha Kudus, ketika batin kita tidak menyembah, maka gestur itu tidak bermakna sama sekali. Itu yang disebut dengan kemunafikan. Itu adalah manipulasi, itu adalah menekankan penampilan. Tindakan rohani dari hakikatnya adalah karena kesatuan dari tubuh dan jiwa manusia, maka harus terungkap dalam gestur jasmani. Maka tindakan rohani misalnya hormat, lalu siap untuk mendengar, lalu juga kagum, terpesona dengan misteri sakramen, maka itu mesti terungkap dalam gestur jasmani. Nah, bentuk-bentuk gestur jasmani itu tentu tidak boleh liar masing-masing dengan cara ekspresinya masing-masing. Next. Maka dalam PUMR, dalam pedoman
pedoman umum Missale Romanum, jadi buku pedoman Misa Ritus Roma, itu diungkapkan dalam nomor 42 itu tentang apa pentingnya keseragaman tata gerak di dalam liturgi. Sedangkan dalam kebaktian itu justru tidak dipentingkan keseragaman tata gerak, karena lebih menekankan pengungkapan perasaan, penghormatan, pengudusan individu pribadi. Sedangkan liturgi itu perlu keseragaman tata gerak karena itu merayakan misteri Yesus. Nah, disitulah sikap tubuh yang seragam itu menandakan kesatuan seluruh jemaat yang berhimpun itu sebagai satu tubuh Kristus. Kita ingat Bapak Ibu bahwa gereja adalah tubuh mistik Kristus, tubuhnya Yesus. Maka kalau gerak itu tiba-tiba kalau tidak seragam, gerak kita itu namanya stroke atau tremor, atau tubuh yang tidak bisa dikendalikan, gerak sendiri-sendiri, penyakitnya yang yang gerak sendiri-sendiri Parkinson, lalu syaraf yang tidak benar. Itu berarti otak kepala sudah tidak mampu memerintah seluruh tubuhnya. Itulah Bapak Ibu, bahwa dalam liturgi keseragaman tata gerak, maka mesdinar perlu latihan, asisten imam perlu latihan, bahwa gerak yang simetris itu adalah penting untuk mengungkapkan ini. Jadi tidak semrawut sendiri-sendiri. Lalu penataan bunga, kenapa harus simetris? Sebaiknya simetris, mengikuti kaidah keseimbangan alam. Jadi di situ kita, kalau kacau itu juga mempengaruhi kesatuan gerak rohani, itu juga menjadi kacau. Nah, di situ juga urutan prosesi pelayan liturgi itu juga menunjukkan kesatuan ini semua. Maka semua tertata dan punya makna, bukan asal-asalan, bukan fungsionalisme praktis saja. Mengapa ketika prosesi itu sebenarnya wiruk di paling depan, lalu pembawa salib di belakangnya, lalu lektor dan petugas-petugas yang lain itu di belakangnya, itu semua karena wiruk itu tugasnya adalah menguduskan, menyucikan, mempersembahkan. Nah, maka wiruk di paling depan karena dia membersihkan, menguduskan, mempersembahkan perjalanan prosesi itu sendiri. Nah, seperti itu. Maka ketika prosesi sudah pulang, pembawa wiruk tidak perlu di paling depan. Itu karena sudah selesainya ibadat dan sebagainya. Maka itu semua ada makna yang dimaksud di dalam liturgi. Lalu berlutut terkait dengan tata gerak kita. Kita dalam berlutut yang satu kaki kanan menyentuh ke tanah, kaki kiri nekuk di depan, itu dalam bahasa Latin genufleksi namanya. Yakni tata gerak yang dilakukan dengan menekuk lutut kanan sampai menyentuh lantai tanah, merupakan itu tanda, mengekspresikan, membawa pesan batin sembah sujud untuk menyembah Kristus yang hadir dan bertahta di tabernakel. Maka tata gerak sikap berlutut seperti ini, genufleksi ini, terutama kita lakukan ketika kita masuk ke gereja, itu tahu lampu Tuhan.
di panti imam itu nyala, berarti di situ ada sakramen Maha Kudus, maka kita berlutut. Lalu ketika kita akan datang ke bangku kita di gereja, karena apa? Karena di depan ada sakramen Maha Kudus. Lalu juga untuk menghormati di samping sakramen Maha Kudus, juga salib suci yang digunakan dalam liturgi Jumat Agung. Maka sikap penghormatan itu adalah dengan berlutut. Bahwa dulu orang Eropa itu suka kalau bukan hanya hormat tetapi juga sayang, maka mencium. Jadi yang mencium itu sebenarnya bukan yang wajib. Waduh, kalau nggak mencium nggak puas Romo, ya itu urusan pribadi, itu sikap penyembahan individual. Tetapi yang dimaksudkan dalam berliturgi di dalam ibadat Jumat Agung, maka penghormatan sebenarnya cukup dengan berlutut. Lalu imam 3 kali di dalam misa melakukan lutut berlutut ini. Saat konsekrasi, sesudah memperlihatkan hosti, dan sesudah menunjukkan piala. Lalu juga sebelum imam menyambut tubuh Kristus. Di situ dia berlutut di dekat altar. Pelayan dan petugas pada saat menuju dan meninggalkan panti imam. Ketika di tabernakel tersimpan sakramen Maha Kudus, maka kita akan ke panti imam berlutut, setelah dari panti imam berlutut. Tujuannya adalah membawa pesan tubuh kita ini supaya diajak untuk hormat kepada sakramen Maha Kudus. Lalu juga ketika kita di gereja kita ini ada pintu di sebelah kanan, pintu di sebelah kiri. Lalu kita lewat dan kita tahu bahwa di panti imam di tabernakel ada sakramen Maha Kudus. Maka tubuh kita diajak untuk melakukan sembah hormat itu dengan berlutut setiap kali melewati panti imam, melewati tabernakel. Ya. Lalu berlutut dalam arti 2 lutut kita menyentuh ke tanah. Nah, Romano Guardini tadi menyebut dalam intensi jiwa sama dengan membungkuk, maka di hadapan Allah dengan penghormatan yang paling mendalam. Ini sikap ini seperti halnya orang membungkukkan badan. Pada saat kita memasuki gereja, maka ada orang, kalau di Jawa, di Indonesia saya jarang melihat ini. Tapi kalau seperti di Manila, di beberapa kota, kalau luar negeri, orang sudah biasa. Ketika masuk gereja, maka berlutut, 2 lututnya ini menyentuh ke tanah saat memasuki gereja. Lalu ketika kita berdoa secara pribadi di bangku gereja, nah disitulah kita berlutut dalam artian 2 lutut kita ini menyentuh. Lalu saat doa syukur agung, lalu saat kita ada imam mengajak kita untuk melihat anak domba Allah. Lalu setelah menerima komuni, ini sikap berlutut dengan 2 lutut di bantalan bangku gereja. Ini juga mau membawa pesan tubuh kita diajak bersatu dengan batin melakukan sembah sujud hormat secara mendalam. Ya, next. Sekarang membungkukkan badan. Halo, Ma. Halo. Sama. Yeah. Lalu membungkukkan badan dan menundukkan kepala. Ini juga diatur, dijelaskan di dalam PUMR nomor 275. Kedua-duanya merupakan juga tanda penghormatan baik kepada orang atau kepada barang. Maka barang itu bisa saja altar, barang itu bisa tabernakel,
Barang itu bisa saja kitab suci, barang itu bisa saja patung. Itu penghormatan kita ini dengan menundukkan kepala atau membungkukkan badan. Ini yang merupakan sikap penghormatan. Maka yang dihormati pertama-tama bukan barang itu, tetapi adalah yang direpresentasikan oleh barang itu. Misalnya, patung salib, kenapa kita hormat? Karena patung salib dibuat seperti itu karena merepresentasikan salib Kristus. Merepresentasikan atau menghadirkan, menandakan Yesus yang disalibkan. Lalu kita juga menundukkan kepala pada waktu mengucapkan nama Allah Tritunggal. Ketika mengucapkan mulut kita mengucapkan nama Yesus, mengucapkan nama Santa Tawan Maria, nama Santo Santa yang diperingati di dalam misa tertentu, maka kita menundukkan kepala. Itu adalah sikap penghormatan. Lalu juga membungkukkan badan atau membungkukkan kepala itu adalah sikap khidmat di dalam menghormati altar. Sebelum memaklumkan Injil, waktu mengucapkan doa, sucikanlah hatiku dan budiku ya Allah yang Maha Kuasa itu. Lalu dalam syahadat kredo, ketika kita mengatakan ia dikandung dari Roh Kudus dan menjadi manusia dari perawan Maria, maka di situ kita menundukkan kepala. Supaya apa? Supaya batin kita ini sadar bahwa itu adalah misteri inkarnasi Allah. Allah yang menjadi manusia melalui rahim Maria. Maka disitulah pada saat kredo setelah khotbah homili Romo itu, di sana setiap kali mengatakan ini kita menundukkan kepala atau membungkukkan badan. Bahkan ketika hari raya Natal pada waktu kredo itu kita berlutut di bangku kita masing-masing. Karena menghormati misteri inkarnasi. Nah, dalam persiapan persembahan, waktu mengucapkan doa dengan rendah hati dan tulus itu, imam juga melakukan membungkukkan badan. Lalu juga pada waktu diakon akan minta berkat untuk membacakan Injil atau melakukan homili, itu juga membungkukkan badan. Imam juga membungkukkan badannya ketika dia mengucapkan kata-kata Tuhan. Terimalah dan makanlah kamu semua. Itu hormat karena apa? Yang dikatakan itu adalah sabda Yesus sendiri atas roti pada waktu perjamuan malam terakhir. Maka itu sikap hormat yang mau dibawakan pesan dalam sikap tata gerak. Next. Sekarang berdiri. Sikap berdiri di dalam berliturgi itu hendak membahasakan, menerjemahkan sikap batin yang hormat yang mau diberikan kepada Allah, lalu kesiapan untuk menanggapi itu berdiri. Maka ketika membaca Injil, kita berdiri. Artinya apa? Hormat terhadap Injil yang diberikan, diperdengarkan kepada kita, dan kita siap untuk mendengarkannya. Itu maka berdiri. Dari awal nyanyian pembuka atau selama perarakan masuk menuju altar sampai dengan doa pembukaan, doa kolekta selesai. Doa kolekta atau doa pembukaan itu menandai untuk masuk ke liturgi sabda. Nah, di situ umat diajak berdiri. Artinya apa? Kita ini sungguh menghormati misteri Ekaristi, misteri sabda, dan lalu kita juga siap untuk mengikuti misa. Makanya kita berdiri.
Lalu pada waktu Haleluya, bait pengantar Injil, itu juga kita berdiri. Artinya, aku hormat terhadap sabda dan aku siap untuk mendengarkan Injil. Maka pada waktu Injil juga kita diajak berdiri. Artinya bukan hanya siap mendengar Injil, tetapi menjadi pewarta Injil. Jadi Bapak Ibu, kita berdiri atau duduk, kenapa bareng-bareng? Karena bareng itu adalah mau menyampaikan atau menghayati bahwa kita ini bukan individu-individu yang sedang berdoa, tetapi gereja tubuh Kristus yang sedang merayakan sakramen. Jadi maka keserempaan dalam duduk, dalam berdiri, itu sungguh bermakna. Bukan penghayatan sikap hormat individual. Itu sekali lagi Bapak Ibu, kalau dalam kebaktian itu sikap individual, sikap personal dari diri orang yang beribadat. Sedangkan liturgi itu adalah sikap gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi itu sungguh sangat berbeda. Sekarang kita tentang sikap duduk. Next. Duduk itu berarti bukan sekedar sedang santai, tetapi juga berarti siap untuk mendengarkan dengan seksama dan penuh perhatian. Lalu tekanannya pada waktu duduk itu adalah kesiapan untuk diajar. Jadi sikap duduk itu kesiapan untuk diajar sebagai murid. Maka itu sebenarnya makna dari sikap duduk. Maka duduk itu pada waktu bacaan pertama, bacaan kedua itu kita duduk. Pada waktu Mazmur tanggapan kita duduk. Pada waktu homili kita duduk. Pada waktu persiapan persembahan kita duduk. Lalu juga selama saat hening sesudah komuni kita ini duduk. Maka sekali lagi prinsip dari tata gerak Bapak Ibu semoga para murid sekolah pemandu ini sudah bukan lagi bagaimana kita ini mengatur orang supaya bertata gerak seperti ini itu, tetapi kita menjadi lebih paham bahwa tentu yang utama ini adalah bukan kebaktian, tetapi liturgi. Itu prinsip utamanya. Kalau kebaktian itu adalah kepentingan penyembahan individu. Sedangkan liturgi itu adalah perayaan gereja. Gereja sebagai satu tubuh Kristus. Nah, terkait dengan tata gerak, tetap konferensi para uskup, misalnya kayak seperti di Indonesia ini KWI, Komisi Liturgi KWI, mengusulkan kepada para uskup dan para uskup bisa menentukan untuk menyerasikan tata gerak dan sikap tubuh di dalam tata perayaan Ekaristi sesuai dengan ciri khas dan tradisi sehat dari bangsa setempat. Tapi bukan ditentukan oleh parokinya masing-masing. Tentu saja ini bukan kreativitas seksi liturgi masing-masing, tidak. Tetapi oleh konferensi uskup. Supaya apa? Supaya tetap menggambarkan kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus. Lalu berikut, next, itu mengatupkan tangan. Sikap hormat menyembah serta sebagai upaya untuk mengendalikan diri. Dan hanya mengarahkan seluruh atensi kita kepada Allah. Itu terekspresikan, terungkapkan, dan juga bisa ditangkap oleh orang lain dalam sikap mengatupkan tangan yang menyembah atau
sebelah kiri ini. Ada dua cara dalam mengatupkan tangan. Kedua posisi tangan kita berada di depan, bukan bawah perut, tetapi di atas perut, di depan. Pertama dengan jari-jari saling menggenggam, jari-jari saling menggenggam, lalu atau dengan kedua telapak tangan terbuka lalu bersentuhan dengan jari-jari di dalam posisi lurus seperti gambar kanan itu, di mana jempol kanan berada di atas jempol kiri. Pertama-tama menyembah, lalu mengikat, mengendalikan kecenderungan-kecenderungan distraksi di dalam diri kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, sikap mengatupkan tangan menyembah itu bukan kok pertama-tama kita meniru bagaimana orang Hindu, oh caranya menyembah seperti itu, tidak. Tetapi ini lebih pada dua hal yang mau ditekankan dalam sikap menyembah melalui tangan yang dikatupkan, yaitu memfokuskan seluruh atensi kita hanya kepada Allah. Lalu yang kedua, lebih menekankan kita mengikat, mengendalikan diri kita. Bukan diriku yang utama, tetapi Allah yang utama. Itu maksud dari menyembah mengatupkan tangan ini. Berikutnya tentang dupa. Kita orang di Indonesia sering menyebutnya wiruk, karena kita pernah dijajah Belanda, jadi pakai bahasa Belanda. Wiruksvat itu adalah pendupaan. Bahasa Latinnya adalah turibulum. Itu diatur di dalam pedoman umum, misalnya Romanum, itu nomor 276 juga. Pendupaan juga merupakan ungkapan hormat dan doa. Sebagaimana dijelaskan di dalam Alkitab, misalnya dalam Mazmur atau juga dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu bab 8 itu dikatakan, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, semoga ini bisa membantu kita menangkap apa maknanya wiruk. Wiruk di mana diisi oleh dupa wangi-wangian. Karena kita ini bukan hanya tangan, kepala, leher, badan yang membungkuk, tangan yang mengatup, tetapi juga hidung kita diajak untuk melakukan sikap hormat dan doa. Dalam pendupaan ini kita bisa pahami lebih lanjut suasana atau atmosfer liturgi diciptakan sedemikian rupa agar perayaan liturgi sungguh mengantar jemaat kepada pertemuan yang ilahi. Maka bau harum, asap yang membubung ke atas, itu semua adalah sebuah bahasa, sebuah penjelasan, sebuah lambang, sebuah simbol yang mengantarkan doa para kudus ke surga. Seperti diungkapkan dalam kitab Wahyu.
Maka di dalam gereja-gereja katedral lama, khususnya di Eropa atau gereja-gereja kuno, maka betapa pentingnya gambar-gambar kaca, karena di sana melibatkan cahaya, warna, lalu juga pengajaran kisah-kisah kitab suci dijelaskan dalam jendela-jendela kaca itu. Maka kaca yang ditembus cahaya sampai kepada kita dan menjelaskan tentang firman. Itu sebenarnya sebuah simbol bagaimana supaya kita ini, hati kita juga seperti kaca yang ditembus oleh cahaya firman, cahaya kasih Allah, cahaya kuasa Allah, kehadiran Allah, dan memancar kepada kegelapan. Apa yang gelap diterangi, sehingga diri kita menjadi cahaya, menjadi kaca yang penuh warna-warni, indah, yang menjelaskan sesuatu kepada umat yang membutuhkan. Penggunaan unsur cahaya, warna, dan aroma dalam perayaan Ekaristi tentu perlu diberi perhatian khusus. Unsur itu tidak layak diabaikan jika kita peduli akan perlunya lebih mengaktifkan panca indera kita, indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, untuk terlibat dan dapat menangkap secara aktif sisi keindahan dan kesakralan Ekaristi. Maka Bapak Ibu, bau ketika membau wiruk. Bahkan kalau Anda juga ketika diperciki air kudus, percikan air yang mengenai kulit kita ini sungguh dirasakan, sungguh dimaknai, sungguh dihayati. Demikian juga hidung, saraf-saraf hidung kita yang bersentuhan dengan bau dupa. Lalu mata kita melihat asap dupa membubung ke atas. Lalu dupa itu, asap putih itu kelihatan karena diterpa oleh cahaya. Nah, ini semua adalah makna-makna rohani yang hendaknya selalu kita sadari di dalam perayaan Ekaristi. Sehingga kita sungguh betul dapat penuh, aktif, dan sadar itu tadi. Nah, dupa itu dilakukan di mana? Ya, pada waktu perarakan masuk dalam misa misalnya, fungsi dupa adalah untuk membuka dan menyucikan jalur yang dilalui oleh arak-arakan, plus sekalian menyucikan peserta arak-arakan yang sedang berjalan di belakang wiruk itu. Itu sebabnya pembawa wiruk jalannya di paling depan, seperti yang saya katakan tadi, bukan di belakang salib. Karena wiruk itu juga menguduskan, menyucikan salib yang ada di belakangnya. Pembawa wiruk jalan di paling depan, mendupai salib sambil berjalan mundur, misalnya, itu sebenarnya tidak tepat. Karena nanti malah bahaya. Kalau kepleset jatuh malah mengacaukan peribadatan. Sebenarnya tidak perlu untuk menghadap lalu berjalan mundur, itu sesuatu yang tidak perlu lagi. Lalu wiruk tidak digunakan waktu perarakan keluar dalam misa. Maka pembawa wiruk tentunya jalan di belakang bersama pembawa, di belakangnya salib, bersama misdinar. Saat prosesi pemindahan sakramen, Bapak Ibu, karena kemungkinan Bapak Ibu juga petugas misa pada Kamis Putih, lalu juga seksi liturgi. Sebenarnya pembawa wiruk sekali lagi tidak perlu mendupai sakramen sambil jalan mundur. Sekali lagi malah dikhawatirkan malah tidak konsentrasi, lalu nabrak dan sebagainya. Dan bukan dimaksudkan untuk mengarak sakramen Maha Kudus keliling gereja untuk dihormati seluruh umat, penghormatan kepada sakramen Maha Kudus dengan cara keliling-keliling. Sekali lagi, itu oleh PUMR bukan dimaksudkan seperti itu. Bahwa pembawa wiruk jalannya di belakang
pembawa salib dan lilin persis di depan selebran yang membawa sakramen Maha Kudus dalam sibori. Jadi kalau waktu pemindahan bukan membawa monstran, tetapi sakramen di dalam sibori dengan mengenakan velum. Nah, tetap bukan untuk mendupai sakramen Maha Kudus. Sesekali prosesi ini berhenti. Ketika berhenti, lalu berlutut mendupai sakramen Maha Kudus. Maka waktu berjalan itu bukan mendupai sakramen Maha Kudus, tapi mendupai jalannya. Nah, itu supaya kita pahami. Nah, ketika mendupai sakramen Maha Kudus, yaitu ketika semuanya berhenti, sakramen Maha Kudus juga berhenti, lalu yang membawa dupa berlutut di depan sakramen Maha Kudus mendupai. Nah, itu baru pendupaan untuk penghormatan sakramen Maha Kudus. Ya. Dalam tata upacara peribadatan uskup, pedoman ritual peribadatan yang dipimpin oleh uskup itu dijelaskan. Dalam mendupai sakramen Maha Kudus, maka sikap petugas selalu berlutut dalam mendupai. Itu yang terutama dalam pemindahan dan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Nah, sekarang ini yang sering kali saya juga ditanyai, diperdebatkan, engkel-engkelan antar mesdinar. Perkara apa? Perkara jumlah ayunannya Wirup. Nah, itu diatur di dalam PUMR nomor 276/277. Dalam bahasa Latin itu ada 3 jenis jumlah ayunan Wirup. Tentu itu semua ada maksud. Ada tribus ductibus, itu tribus itu ada kata tri, itu berarti 3. 3 kali pendupaan masing-masing 2 ayunan. Zaman dulu Konsili Vatikan pertama sebelum ini itu 3 kali. Tetapi di pasca pembaharuan liturgi cukup 2 kali 3. Jadi 2 ayunan terus turun. Itu yang istilahnya trik turun, trik turun, trik turun. Itu dikenakan untuk sakramen Maha Kudus, terutama untuk relikwi suci, relikwi salib suci. Lalu untuk patung Tuhan Yesus, yang patung yang bukan di samping-samping, tetapi yang dihormati, dipajang untuk penghormatan secara publik, misalnya pada Jumat Agung. Lalu juga bahan persembahan, lalu salib yang ada di altar atau panti imam, kitab Injil, lilin Paskah. Nah, di situ yang juga ketika persembahan, mesdinar memberkati pakai Wirup ke imam. Lalu mesdinar ke umat. Itu adalah tribus ductibus. 3 kali 2. Jadi trik turun, trik turun, trik turun. Lalu dalam PUMR itu tadi yang disebut. Nah, ketika dalam penghormatan jenazah, pengudusan jenazah itu juga dilakukan 2 kali 3. Lalu ada jenis duobus ductibus. 2 kali 2. 2 kali pendupaan masing-masing 2 ayunan. Yaitu digunakan untuk relikwi, patung orang kudus yang dipajang di gereja-gereja dan sebagainya. Itu kalau mau dihormati, diberkati, disucikan, itu dengan 2 kali 2. Lalu singulis dictibus, yaitu serangkaian ayunan tunggal. Jadi trik, terus lagi jalan trik, jalan lagi trik, jalan lagi trik, jadi tidak terbatas jumlahnya.
itu dipakai untuk mendupai altar. Itu satu. Jadi untuk membedakan bahwa kita, sekali lagi tadi kita sadari hirup itu maknanya apa, yaitu bagaimana panca indera kita juga diajak berdoa. Panca indera kita ini diajak untuk menyembah. Ajakannya ke telinga itu dengan suara. Ajakannya ke mata itu dengan gerakan. Ajakannya ke hidung dengan bau. Maka di situ kalau dengan wiruk ini, kita ini sebenarnya seluruh panca indera dan seluruh diri kita diajak untuk menyembah, menghormati. Next. Sekarang tentang warna liturgi. Dalam liturgi Gereja Katolik, itu kita kenal ada warna-warna liturgi. Tentu masing-masing itu ada maknanya dan ada peruntukannya. Warna itu juga salah satu ajakan sikap berliturgi terhadap mata. Jadi mata itu diajak membedakan dan memahami misteri yang sedang dirayakan lewat warna. Maka warna liturgi itu sifat dasar misteri iman yang sedang dirayakan. Sifat-sifat itu dilambangkan oleh warna. Misalnya merah itu melambangkan misteri iman yang dirayakan itu apa? Yaitu korban, darah Kristus, api cinta, keberanian para martir. Nah, itu semua misteri iman yang dirayakan, yang disampaikan pesannya lewat warna kepada mata kita. Lalu juga warna liturgi itu menunjukkan perjalanan siklus hidup Kristiani sepanjang tahun. Jadi dari hijau, lalu selang-seling ada kuning, ada. Itu seperti siklusnya hidup manusia. Manusia pada dasarnya memang harus bertumbuh normal, warna hijau, menyuburkan, mengembangkan, menumbuhkan, menghidupi, itu warna hijau. Tetapi di sela-sela itu ada warna ungu. Ada saat di malam hidup itu harus diterima, ada tobat, ada sesal, ada harapan, ada penantian, ada penyerahan diri, ada duka, ada kerendahan hati, ada saatnya untuk mewawas diri, refleksi, itu warna ungu. Lalu hidup itu memang siklusnya seperti itu. Dan saat mulia, suci, sempurna, murni, abadi, bangkit, menang. Tapi jangan lupa sebentar lagi nanti ada warna hijau lagi, ada warna ungu, ada warna merah muda yang maknanya sukacita, cinta kasih, dan kebahagiaan. Tapi terus itu berputar dari waktu ke waktu sepanjang tahun dalam kehidupan kita. Maka itu makna dari warna liturgi kita. Next. Sekarang kita mau mencoba untuk melihat yang intensi misa. Di tahun 2018 yang lalu, Bapak Paus mengingatkan kepada semua pihak, intensi pertama-tama bukan untuk membayar misa. Jadi, Paus mengingatkan, hati-hati, misa bukan untuk dibayar. Penebusan Yesus Kristus adalah gratis. Jika Anda ingin memberikan persembahan, silakan, tetapi bukan membayar misa. Misa tidak boleh dibayar. Itu Paus menekankan pada tanggal 7 Maret yang lalu, tahun 2018. Maka apa yang dimaksud dengan intensi? Yaitu
dalam suatu misa itu dipersembahkan bagi suatu maksud. Maka intensio, itu maksud, tujuh yang mau dipersembahkan di dalam Ekaristi itu. Maka umat dapat meminta imam untuk mempersembahkan misa untuk beberapa maksud. Misalnya ucapan syukur, untuk intensi bagi orang lain, misalnya orang lain yang sedang ulang tahun, atau untuk kedamaian kekal jiwa orang yang telah meninggal, dan sebagainya. Nah, ketika seorang imam mempersembahkan misa kudus, sebenarnya setiap imam memiliki 3 intensi. Pertama, mempersembahkan misa dengan hormat dan sah sesuai norma gereja. Jadi intensinya imam pertama-tama adalah mempersembahkan misa dengan hormat. Itu intensi pertama. Intensi kedua, mempersembahkan misa dalam persatuan dengan seluruh gereja. Jadi ketika misa itu bukan pertama-tama untuk dirinya Romo Didik, sama sekali tidak. Misa itu diintensikan setiap kali misa, maka membayangkan, menghayati, mewujudkan kesatuannya dengan gereja seluruh dunia. Lalu yang ketiga, mempersembahkan misa demi suatu intensi khusus untuk yang diminta oleh umat atau intensi yang sudah disepakati, dimaksudkan oleh keuskupan atau tradisi. Misalnya Sabtu pertama itu dipersembahkan untuk para imam. Lalu juga ada misa, salah satu misa di misa hari Minggu atau seminggu itu salah satu untuk pro populo, yaitu imam mempersembahkan misa intensinya untuk kesejahteraan umatnya ke paroki itu. Nah, macam itu. Intensi pertama-tama adalah maksud yang hendak dipersembahkan dalam misa atau melalui misa tersebut. Bapak Ibu, mengapa ada intensi? Karena kita mengandalkan misa. Mengapa kita ini tidak intensi kepada orang yang sedang pergi ke kuburan, aku titip ya intensi. Karena kita tidak mampu mengandalkan doanya orang itu di kuburan. Atau orang itu datang ke candi tempat ziarah tertentu doa. Doanya orang itu sama sekali belum menjamin bagi kita untuk tersampaikannya ujub kita. Beda dengan Ekaristi. Rahmat Ekaristi itu betul kita imani dan menjadi jaminan. Maka intensi kita ini kita lewatkan Ekaristi. Karena Ekaristi merupakan jaminan. Nah, Paus Leo ke-12 sejak tahun 1902 yang lalu dalam dokumen suratnya Mire Caritatis, kasih yang mengagumkan. Dia mengatakan seperti ini. Rahmat saling mengasihi di antara mereka yang hidup, yang diperteguh serta diperdalam melalui sakramen Ekaristi, mengalir peristiwa karena keseluruhan korban misa itu kepada semua yang termasuk dalam persekutuan para kudus. Maka dalam misa itu Bapak Ibu, kita bukan hanya misa dengan orang-orang yang ada dalam gereja itu. Ketika misa, kita juga bersama-sama dengan para kudus. Hanya mereka nggak kelihatan secara jasmani, tapi mereka hadir secara rohani. Sebab persekutuan para kudus adalah saling memberi pertolongan, korban, doa-doa, dan segala kebajikan di antara umat beriman, yaitu mereka yang telah berada di tanah air surgawi, mereka yang berada di api penyucian, mereka yang masih melakukan ziarah di dunia ini, kita semua.
Mereka semua ini membentuk satu tubuh gereja yang kepalanya adalah Kristus dan yang prinsip utamanya adalah kasih. Maka iman mengajarkan bahwa meskipun korban agung hanya dapat dipersembahkan kepada Tuhan, namun demikian korban dapat dirayakan dalam rangka menghormati para kudus, juga untuk memahkotai mereka guna memperoleh perantaraan mereka. Karena para kudus itu menjadi pendoa bagi kita. Dan juga menurut tradisi apostolik guna menghapus dosa-dosa saudara kita yang sudah meninggal dalam Tuhan. Namun belum sepenuhnya dimurnikan. Itulah sebabnya kita mengandalkan misa. Karena misa itu juga pesertanya itu orang yang masih berziarah di dunia. Dan yang tidak kelihatan adalah mereka yang ada di api penyucian. Mereka para kudus yang sudah jaya di surga. Mereka ini satu di dalam Ekaristi. Dan mereka ini, para kudus di surga itu juga menjadi pendoa yang mensupport kita semua yang masih berziarah dan mereka yang ada di api penyucian. Makanya kita berani menitipkan, memintakan intensi di dalam misa karena ada jaminan. Kalau orang pribadi sesakti apapun, kalau berdoa belum menjadi jaminan. Nah sekarang mari Bapak Ibu, kita ada di Keuskupan Surabaya. Uskup kita ini memberi penekanan catatan untuk kita perhatikan terkait dengan intensi dan sebagainya, yaitu sirkuler nomor 2 bulan Oktober tahun 2011. Ya. Hak umat beriman untuk memperoleh pelayanan rohani serta kewajiban imam untuk mendoakannya. Maka di sini seorang imam itu tidak pernah seperti saya misalnya didik. Bukan kalau merayakan sakramen Ekaristi itu sebagai didik itu sendiri, tidak. Tetapi in persona Christi, dalam pribadi Kristus. Maka saya tidak lagi menonjolkan kedidikan saya. Tapi saya adalah keimamatan saya dalam persona Kristi. Memohonkan rahmat dengan mendoakan ujub misa. Nah, aplikasi atau pelaksanaan intensi terletak bukan pada saat dibacakan, melainkan pada saat didoakan. Jadi Bapak Ibu, di katedral pernah ada orang kecewa karena kok intensinya dibaca sebelum misa. Mestinya dibaca di tengah misa. Mengira bahwa orang itu aplikasi penerapan intensi itu ketika dibacakan. Bukan. Dibacakan itu pemberitahuan. Tetapi aplikasinya itu justru pada saat didoakan disatukan dengan Ekaristi itu. Terutama pada saat hening sebelum doa pembukaan, doa kolekta, dan juga di saat yang dibenarkan oleh ketentuan liturgi. Itulah saat imam di dalam batin mengaplikasikan semua wujud umat yang dimintakan. Maka kalau toh tidak dibacakan, ini yang ada pertanyaan, meskipun tidak dibacakan, karena pertama-tama bukan masalah dibacakan intensi, tetapi didoakan oleh imamnya. Maka saya banyak kali dalam misa itu, intensi misa saya itu bukan hanya yang dibacakan, tetapi juga membawa intensi di dalam doa waktu misa itu. Ya, setiap paroki wajib memiliki buku intensi dan buku stipendium. Itu anjuran Bapak Uskup kita kepada paroki-paroki di setiap stasi gereja. Intensi selalu dicatat
dan stipendiumnya juga dicatat supaya dipertanggungjawabkan. Maksudnya apakah sudah diaplikasikan, apakah sudah intensi itu didoakan. Maka bukti intensi sudah diwujudkan bukan pada waktu dibacanya, kalau baca bisa kelewatan, tetapi pada saat didoakan. Nah, maka sudah dicatat atau belum. Pastor kepala paroki bertanggung jawab atas ketertiban catatan intensi misa dan memastikan aplikasinya, memastikan sudah diwujudkan atau belum. Jadi sebenarnya menurut aturan liturgi, satu misa, satu intensi. Tetapi konferensi uskup atau uskup setempat bisa menetapkan hal lain. Yaitu misalnya uskup Surabaya tetap memungkinkan pluri-intensi. Jadi intensi lebih dari satu. Karena mengingat kebiasaan banyak umat memohon intensi pada satu misa yang sama. Misalnya di Posarang, itu sampai bisa ratusan intensi dalam satu misa. Pada prinsipnya tidak ada keharusan teknis membacakan intensi, itu tidak ada keharusan. Banyak orang-orang dari luar negeri itu mereka tidak peduli dibacakan atau tidak peduli. Yang jelas dia sudah melepaskan, memohonkan kepada pastor untuk suatu intensi. Nah, itu yang paling penting kita sikap dasar ini. Jadi bukan pada dibacakan atau tidak. Karena yang sekali lagi yang menyatakan bahwa intensi itu diaplikasikan atau diwujudkan, itu bukan pada saat pembacaan intensi, sama sekali bukan. Tetapi pada waktu mendoakan intensi. Kalau 1-3 intensi, Bapak Uskup kita menganjurkan intensi itu dibaca sebelum doa kolekta, doa pembuka. Marilah berdoa. Lalu intensi misa hari ini A, B, C. Kalau 3 itu bisa dibacakan di dalam saat hening sebelum kolekta. Kalau lebih dari 3 intensi, dibacakan sebelum tanda salib pembukaan. Intensi idealnya dibacakan oleh imam yang memimpin misa, kecuali di tempat ziarah bisa dibacakan oleh petugas yang ditunjuk oleh imam. Intensi arwah pada misa 2 November tidak dibacakan karena pada dasarnya misa arwah itu dirayakan untuk semua arwah orang beriman. Jadi kalau jadi intensinya misa 2 November itu sudah otomatis sebenarnya intensinya adalah untuk para arwah. Maka jangan pernah merasa karena tidak dibacakan namanya, maka tidak diintensikan. Enggak. Imam wajib meredaksi ulang rumusan intensi. Artinya kalau tulisan umat di amplop minta intensi, itu tidak dibaca letterlet. Saya pernah pada waktu misa, saya terkejut karena langsung amplop itu ditumpuk di atas altar, di mimbar panti imam. Ketika untung saya baca dalam hati dulu, karena salah tulis. Mohon doa supaya orang tua saya cepat meninggal. Bayangkan, kalau itu dibaca letterlet, itu pasti akan menjadi batu sandungan. Padahal maksudnya pasti yang paling umum adalah keselamatan orang tuanya. Meskipun dia sedang benci atau marah atau berniat intensi jahat karena konflik dengan orang tuanya, kok sampai mengintensikan.
Maka intensi itu dari dirinya sendiri jahat. Maka imam harus meredaksi ulang supaya intensi itu benar untuk keselamatan. Intensi diserahkan kepada imam paling lambat sebelum prosesi misa dimulai. Jadi tidak bisa disusulkan ketika misa sudah mulai. Kalau ternyata menyusul, maka bukan diaplikasikan pada misa itu, tapi diaplikasikan misa berikutnya. Pada hari Tri Hari Suci dan malam Natal dikhususkan untuk pro populo. Jadi mohon Bapak Ibu, kadang ada orang yang minta intensi supaya intensinya didengar oleh banyak orang, karena orang yang paling banyak datang itu pada waktu Tri Hari Suci, di malam Natal, malah di situ malah supaya ditonjolkan namanya, intensi itu dibacakan. Ya, justru kita ini harus rendah hati pada saat Tri Hari Suci dan malam Natal. Kita ini sungguh berdoa untuk kesejahteraan umat Allah. Jadi yang disebut dengan intensi pro populo. Ya, next. Sekarang tentang stipendium. Umat beriman yang memohon intensi seringkali menyertakan juga stipendium, yang dimaksudkan sebagai persembahan syukur dan partisipasi bagi kesejahteraan imam dan karyanya. Maka imam wajib mengaplikasikan intensi meskipun tidak ada stipendium. Stipendium atas aplikasi intensi dikelola oleh kas pastoran, di mana misa dipersembahkan. Kalau misa itu intensinya dimisakan di paroki Santo Yusuf Blitar. Kalau intensi itu, atau di stasi bagian dari paroki Santo Yusuf Blitar, atau di paroki Santa Monica Krian. Meskipun misalnya itu intensinya di Pacet, maka stipendium itu dikelola di pastoran Krian. Di Blitar juga intensi dikelola oleh kas pastoran Santo Yusuf Blitar. Jadi bukan diterima oleh pribadi imam yang mengaplikasikannya. Nah, kecuali kalau pastor kepala paroki menentukan, Romo ini intensi ini silakan untuk dibawa oleh Romo yang mengaplikasikannya. Itu Romo kepala paroki. Romo rekan nggak boleh untuk memutuskan itu. Nah, pengelolaan uang stipendium dimaksudkan bagi karya pelayanan pastoral dan kesejahteraan bersama para imam di Keuskupan Surabaya dalam semangat solidaritas. Jadi supaya apa? Karena stipendium di paroki Yakobus Surabaya, di paroki Ngage Surabaya, jumlahnya pasti jauh lebih banyak daripada di paroki misalnya di Ngrambe atau di Ponorogo, di Trenggalek, dan sebagainya. Maka uskup mengatur supaya ada solidaritas antar pastoran. Karena kalau enggak begitu, jadi ya pastor yang tugasnya di paroki kecil, ya harus hidup dengan stipendiumnya yang kecil itu. Sementara Romo yang nasibnya sama sebenarnya, tugas perutusannya sama, panggilannya sama, tetapi di tempat basah lalu dia bisa berfoya-foya, itu enggak benar. Maka harus ada solidaritas antar pastoran. Ya, berikutnya tentang busana liturgi. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa gereja awal abad-abad pertama itu memang orang belum membakukan tentang pakaian liturgi sampai abad keempat. Jadi sebelumnya itu kok ngurus pakaian liturgi, hidup saja dikejar-kejar. Apalagi jadi orang Katolik itu dikejar-kejar, dibunuh. Nah, baru sampai abad keempat
agama Katolik menjadi agama resmi Kekaisaran Roma, maka pakaiannya para pejabat gereja itu disejajarkan dengan pakaian pejabat Kekaisaran Romawi. Itulah sebabnya pakaian liturgi kita ini sangat mirip dengan pakaian pejabat Kekaisaran Romawi. Nah, di masa Kaisar Konstantinus dan sesudahnya itu lalu disahkan bahwa pakaian, jenis-jenis pakaian dan tingkatan pakaian Romawi itu diakui, disahkan sebagai pakaian liturgi gereja Katolik yang menggambarkan aneka fungsi dan kedudukan pelayanan yang sedang dilaksanakan. Maka misalnya kalau imam pakai stola, ada kain yang memanjang dikalungkan itu, berarti imam itu sedang melakukan pelayanannya sebagai imam, kuasa imamat. Kalau kuasa imamat, nah salah satu hal yang sederhana adalah, maka dia kalau menerima duit ketika pakai stola, maka itu jumlah stolenya itu bukan untuk pribadinya sendiri. Itu untuk kesejahteraan dikelola di pastoran tadi. Nah, juga dia bukan hanya masalah stipendium atau jurastole, tetapi juga tentang tingkatan kedudukan dia sebagai apa. Maka ketika memakai kasubla, kasul, nah di situ juga dia sebagai apa, pemimpin liturgi yang macam apa. Lalu kalau hanya memakai alba, maka itu bagaimana? Nah, juga pakaian itu menonjolkan sifat perayaannya dalam liturgi. Sekali lagi, ketika sudah memakai pakaian liturgi, itu sudah melambangkan kehadiran Kristus yang hendak dilayani. Makanya mesdinar di sakristi, asisten imam, seringkali juga kami mengajak, kalau sudah pakai alba, itu sudah bukan jagongan tentang hal-hal lain. Kalau sudah pakai alba, pakaian liturgi, itu tidak terus keluar jalan-jalan rokokan di luar. Begitu pakai pakaian liturgi, maka disitulah kita sudah sikap liturgi kita siapkan. Ketika di sakristi, putra altar sudah pakaian petugas liturgi, maka di situ sudah sikap liturgi harus sudah dimulai. Karena melambangkan kehadiran Kristus. Next. Sekilas kita coba lihat tentang jenis-jenis pakaian liturgi. Alba itu kain tipis putih, jubah panjang yang longgar, yang dipakai oleh imam atau oleh petugas liturgi. Jadi alba itu bisa dipakai oleh siapa saja.